Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tinggal berapa hari lagi ini kita akan memasuki yang disebut dengan Lailatun min nisfi Sya'ban. Jadi malam separuh atau malam pertengahan bulan nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban. Yang mana persiapan kita atau amaliyah yang dilakukan oleh orang solihin, oleh para guru-guru kita terdahulu, dan banyak dicontohkan, bahkan disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur. Disebutkan di sana banyak amalan yang harus dilakukan oleh kita semua. Manfaat dan faidahnya sangat besar sekali dilakukan di waktu masuknya tanggal 15 dalam arti pertengahan min nisfi Sya'ban dari bulan Sya'ban ini. Yang pertama, awwalu qira'atu Yasin salasa marrah. Ini membaca Quran surat Yasin 3 kali. Terus berjamaah. Jangan tinggalkan sholat, amal-amal ibadah di bulan Sya'ban ini. Karena akan membawa amal ini ke bulan-bulan berikutnya. Jadi ketika di bulan Sya'ban ini, kita banyak melakukan amal-amal soleh, insya Allah untuk selanjutnya amal soleh akan berjalan sesuai dengan apa yang dikerjakan di waktu bulan Sya'ban. Terutama di pertengahan bulan Sya'ban. Yang mana selain dari itu banyak dilakukan oleh min ba'dis sholihin, orang-orang soleh terdahulu, yaitu dengan banyak melakukan zikir seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti itu. Kalau itu dilakukan dengan hitungan 2375 kali dengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin amanan minal balaya wal auham, akan diselamatkan dari bala, bencana, musibah, dan dari kesumpekan, dari kesulitan. Akan diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengamalkan di bulan Sya'ban ini la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Itu dibaca 2375 kali. Adapun di dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur ini menerangkan bahkan waktu-waktunya. Dikatakan di sana ba'dal asri. Juga wa ba'dal maghrib, dengan diawali dengan as-salatut tasbih. Dengan salat tasbih katanya. Salat tasbih ini memang salat sunnah yang pernah baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada pamannya, yaitu Sayyidina Abbas, dan dengan kerabat-kerabat Nabi yang lainnya. Setelah melakukan sholat tasbih yang sudah disebutkan di dalam kitab fikih, mengikuti aturan seperti itu, lalu memperbanyaklah baca zikir, atau diawali dengan qiraat surat Yasin salasa marrah, 3 kali membaca surat Yasin 3 marrah, dan habis itu berdoa. Pertama doanya biniyati tulil umur ma'at taufiq lit ta'ah. Jadi niat doanya dengan dipanjangkan umur oleh Allah dan diberikan taufik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat di dalam doa yang pertama. Adapun ats-tsaniyah,
niat doanya yang kedua, biniyatil ismat minal afati wal ahad wa niyati sya'ati rizki. Jadi niat dengan penjagaan dari berbagai kejelekan-kejelekan dan musibah. Dan niat dilapangkan rizki. Kita berniat agar supaya dilapangkan rizki kita, sampaikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap selesai baca Yasin ini, setiap satu kali baca Yasin selesai, maka bacalah doa nisfu Sya'ban itu tentang pengangkatan amaliyah, ibadah kita, pekerjaan kita selama setahun. Itu banyak diterangkan dengan Allahumma yadal manni wa la yamunnu alaihi yadal jalali wal ikram, yadat tawli wal in'am, sampai selesai. Itu agak panjang. Perbanyaklah berdoa seperti itu. Dan juga setiap sekali baca Yasin selesai, baca doa yang tadi, Allahumma yadal manni wa la yamunnu alaihi yadal jalali wal ikram, yadat tawli wal in'am, panjang sekali sampai terakhir. Dan juga perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Berbanyak baca doa seperti ini. Bahkan dari sanad Abi Barzah menyebutkan di sana, itu menurut min ba'di sholihin, orang-orang soleh mengatakan ada dari sanad Abi Barzah yang lebih utama katanya membaca doa Nabi Adam ketika Nabi Adam ini melakukan sholat di belakang makom Nabi Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim. Di waktu selesai sholat, tawaf. Nabi Adam ini, baginda Nabi bersabda di sana, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma habata Adam ilal ard tawafa bil bait. Jadi di waktu Adam diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam itu melakukan tawaf di Baitul Haram usbu'an, 1 minggu. Wa shalla khalafal maqam raka'ataini, dan beliau itu salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Lalu Nabi Adam ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati fa'aqbala ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhanbi Allahumma inni as'aluka imanan yubasiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lam annahu la yusibani illa ma katabtali wa raddini biqada'ik. Dan setelah selesai berdoa Nabi Adam seperti ini, Allah, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, "Hei Adam," katanya, "ya Adam, innaka da'utani bidu'ai fastajibtu laka." Maka Adam, sesungguhnya doamu, katanya, permohonanmu kepadaku itu aku tulis, aku catat, dan gimana ya? Permohonanmu aku kabulkan. Fastajibtu. Aku kabulkan segala permohonanmu Adam, katanya, segala permintaanmu Adam. Langsung Allah mewahyukan seperti ini. Walan yad'uni bihi ahadun min dzurriyyatik min ba'dika illa istajabtu lahu. Dan dzurriyyahmu, jadi anak cucumu, akan juga aku kabulkan, katanya, ketika memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ghafara dzamba, akan aku ampuni dosa-dosanya. Anak cucumu sampai akhir zaman akan ku ampuni dosa-dosanya. Nah, itulah diperintah untuk memperbanyak membaca doa seperti tadi. Ini dari sanad Abi Barzah, yang lebih utama lagi membaca doa tadi, doanya Nabi Adam tadi. Jadi banyak memang doa-doa, ada doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti ini.
terus ada doanya Nabi Adam yang setelah selesai melakukan tawaf seminggu lalu melakukan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim lalu berdoa macam tadi. Ada dengan doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Maka pekerjaan ini sangat rugi sekali. Kadang ketika tidak dilakukan, kadang ini ditradisikan di salah satu wilayah, ini kadang ditradisikan ketika mau pengangkatan amal, pekerjaan kita ke langit akan diangkat di waktu itu, fi nisfi Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban tanggal 15 ini, kebanyakan orang melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah tasbih tadi, terus baca yasin segala macam, dan ada yang sampai, apa istilahnya, bersalam-salaman, bermaaf-maafan ke tetangga. Itu hal tradisi yang baik ketika itu dilakukan. Maka saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka dengan hal ini ada beberapa yang perlu kita lakukan di malam nisfu Sya'ban, baik ba'dal asri, setelah selesai sholat asar dari tanggal 14, jadi siangnya kita melakukan puasa, tanggal 14-nya. Setelah sholat asar kita bisa melakukan, memulai membaca surat Yasin 3 kali, setiap 1 kali pembacaan surat Yasin, lalu dilakukan dengan doa Allahumma ya dzal manni tadi, wala yamunnu alaihi, atau dengan doanya Nabi Adam yang di belakang makom Ibrahim, atau dan memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Dan memperbanyak doa seperti ini. Setiap dibaca Yasin 1 kali selesai. Dan juga yang kedua, setelah selesai sholat maghrib, maka juga disunnahkan untuk melakukan ini, karena sholat tasbih ini sunnah. Jadi melakukan sholat tasbih, lalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah itu dilakukan nanti tengah malamnya dengan 2375 tadi, insyaallah diberikan aman oleh Allah dari bala bencana dan kesumpekan atau kesulitan-kesulitan kita. Insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, maka perbanyaklah melakukan sedekah di bulan-bulan ini, selain memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Yasin tadi, berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan puasa di siang harinya. Insyaallah Allah akan mengabulkan di malam itu permohonan-permohonan kita, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan itu. Ketika diangkat amal kita, amal ibadah kita, amal-amal keseluruhan setiap yang dilakukan oleh Allah oleh kita dalam 1 tahun ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan akan dicatat sebagai amal yang baik selama dalam 1 tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qalilun yanfa' khairun min katsiran la yanfa'. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.